Baik, perjalanan yang luar biasa nih dari Kang Aden terkait dengan banyak sekali perjuangan untuk memperjuangkan hak bagi teman-teman disabilitas. Tapi memang balik lagi, kalau misalnya tadi kita berbicara tentang disabilitas, ya kita harus melibatkan disabilitasnya itu sendiri. Gitu. Termasuk Kang Aden itu membuka peluang gitu ya buat teman-teman disabilitas terkait dengan unit usahanya ini. Itu gimana sih Kang? Apakah melibatkan orang lain atau memang usaha pribadi untuk usaha kursi roda ini? Untuk usaha kursi roda, ya saya masih melibatkan orang lain juga ya. Dalam hal pembuatan kursi roda yang lokal, saya kerjasama dengan sebuah bengkel. Bengkel orang non disabilitas itu ya, yang udah ahli dalam membuat, asalnya membuat sepeda, tetapi dia jadi belajar membuat kursi roda ya bisa. Udah tersebar sih kursi roda lokal buatan dari bengkel teman saya itu ya ke Indonesia, Sumatera, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Udah tersebar. Selain itu ya saya juga reseller dari luar, karena yang masih banyak dipakai untuk event-event baik nasional maupun internasional adalah wheelchair sport dari luar kebanyakannya, karena ditunjang dengan bahan baku yang diminati itu ya. Iya. Itu kalau lokalan kan masih belum, bahan bakunya belum setaraf dengan yang internasional ya. Kita kalau yang internasional sampai bahan baku dari titanium yang ringan-ringan gitu. Itulah makanya kenapa harganya sampai mahal gitu. Kalau yang sering kita tahu tuh skateboard untuk di internasional. Kalau teman-teman pengen searching deh di YouTube, ternyata ada juga bentuk dari skateboard, gaya-gayaan gitu, tapi pakainya ini ya kursi roda ya Kang. Kursi roda. Baik, ini di akhir segmen nih Kang, aku pengen, tadi kan kita berbicara tentang kegiatan Kang Aden sebagai seorang aktivis, lalu sebagai seorang atlet, lalu sebagai seorang pengusaha. Ini apa nih yang ingin disampaikan buat teman-teman di rumah, buat buat mereka, mungkin bentuk motivasi atau apa yang akan Kang Aden lakukan gitu. Iya. Ya kita harus ini aja, tetap tawadu aja jadi seorang manusia ya. Walaupun kita bagaimanapun bentuknya, apalagi yang sudah terlahir dari Allah, hanya kita diciptakan begini, kita nerima tetapi kita ikhtiar cari solusi ya. Misalnya jangan sampai seperti saya gini, kenapa saya nggak ada kekakian, terus saja dibuat kesedihan-kesedihan. Iya, tapi kita cari aja solusi, terus optimalkan diri yang ada. Misalnya bisa apa, dan mungkin Allah juga menciptakan makhluknya tidak semata-mata untuk dijadikan makhluk yang menderita ya. Ya alhamdulillah seperti saya juga, saya nggak ada kaki, enjoy aja gitu. Itunya. Asal kita sekarang berpikir bagaimana solusinya kita menghadapi tantangan kehidupan ini. Saya buktinya kan saya pakai kursi roda bisa jalan seperti yang lain. Cuma istilahnya kan dependent ability ya. Jadi berbeda kemampuan, yang lain jalannya dengan kaki, saya jalannya dengan roda misalnya. Terus kendaraannya juga dimodifikasi, yang lain roda 2 motornya, saya motornya roda 3. Roda 3 ya. Itu iya. Agar apa? Untuk menghadapi kendala-kendala itu, agar kita tetap bisa eksis, tetap kita bisa melakukan aktivitas. Begitupun untuk saya sarankan kepada teman-temannya, untuk teman-teman disabilitas, janganlah berkeluh kesah, jangan istilahnya meratapi kesedihan karena keadaan diri yang tidak sama dengan yang lain. Tetapi kita harus berpikir bagaimana kita bisa seperti orang lain. Bagaimana caranya, dengan apa caranya. Ya, kita harus menggali potensi-potensi diri yang ada. Kita ingin bisa punya kerjaan, kita barengin dulu, ditunjang dengan misalnya sekolah, mau sekolah ya, mau sekolah, mau belajar. Itu jangan sampai ya istilahnya ingin kerja tetapi tidak bisa kerja apa-apa. Mimpi besar tetapi tidak melakukan hal apa-apa. Jadi galilah potensi diri yang ada semaksimal mungkin sampai kita bisa melakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Walaupun tidak bekerja di orang, minimal berwira swasta. Itu.
Karena untuk disabilitas itu memang faktornya masih terlalu besar untuk bekerja di luar, di Indonesia ini khususnya. Karena faktor eksternalnya, infrastrukturnya yang belum memadai, faktor kebijakannya juga yang belum bisa memenuhi. Iya, belum bisa ramah terhadap disabilitas, masih ada. Misalnya dalam sebuah peraturan kebijakannya kebijakan umum kan. Ya. Nah, kalau ada employer yang disabilitas kerja itu pasti masih mengikuti yang dulu. Nah, itu. Oleh karena itu kita gali potensi yang ada, apa kita bisa apa. Ya minimal bisa jualan tentu ya. Iya. Itu. Udah mending kan itu bisa jualan. Nah, banyaklah kita lihat di TV-TV itu teman-teman kita yang jualan nggak ada kaki, bisa ketemu para pejabat lagi gitu. Jualannya lumayan jalan terus. Nah, minimal begitu. Jadi kita, saya sarankan jangan sampai kita itu merasa belas kasihan dikasihani. Ya, jangan ada istilah tangan di bawah, tetapi kita walaupun jadi disabilitas berusaha untuk tangan di atas. Sebaik-baiknya manusia itu tangannya di atas. Gitu. Baik, ini masukan yang sangat luar biasa nih bagi teman-teman terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman disabilitas ya. Mungkin aku nambahin juga terkait dengan stigma masyarakat untuk memberi kesempatan itu ya buat teman-teman disabilitas. Karena memang yang aku rasa ketika teman-teman disabilitas ini memiliki produk deh ya, ketika memiliki produknya itu sangat menginspirasi gitu. Produknya itu memang keren, ya kita harus kritisi kalau misalnya produknya belum keren gitu ya, memang harus dikritisi karena memang ketika dikritisi ya berarti kemajuan juga buat kita, diberi kepercayaan gitu ya. Kita itu jangan sampai menjual kedisabilitasan kita. Mereka bisa membeli barang kita karena kasihan, jangan sampai seperti itu. Tapi membeli barang kita karena barang kita punya daya tarik, punya daya itu sendiri gitu. Jadi memang harus benar-benar dipelajari lebih detail lagi apa yang kita jual untuk masyarakat gitu ya. Yang jadi simbiosis mutualisme itu harus benar-benar diperhitungkan gitu ya Kang ya. Karena kita tuh ditaruh di mana. Ya udah kalau misalnya teman-teman nggak bisa merambah ke yang level menengah ya udah langsung aja level atas aja sekalian gitu ya. Karena memang marketnya tinggi gitu kan. Dan mungkin bisa menaikkan harkat dan martabat sebagai seorang disabilitas. Baik, ini masukannya sangat berharga nih dari Kang Aden. Terus kira-kira apa lagi nih Kang yang ingin disampaikan nih Kang terkait dengan kalau aksesibilitas tadi udah, terus memberikan motivasi buat teman-teman disabilitas sudah. Nih kalau bentuk kata dari Kang Aden buat para penonton nih, karena buat para penonton dan masyarakat dan negara aja khususnya ya. Sekarang saya ingin memberikan statement bahwasanya Indonesia kan negara peraturan, regulasi ada di sana. Nah, regulasi untuk disabilitas sudah ada, ya, baik undang-undangnya maupun di bentuk PP yang ke-7 itu ya, oleh Presiden. Itu salah satunya adalah implementasi harus dilaksanakan. Karena kalau tidak diimplementasikan, apalah adalah cuma ngomong doang itu, nonsen itu bakal terjadi. Indonesia inklusif. Jadi saya nekankan kepada pemerintah dan para anggota dewan pembuat kebijakan, jangan hanya membuat buku-buku peraturan yang menjadi hiasan di rak-raknya, tetapi dilaksanakan untuk pemenuhan hak disabilitas tersebut. Itu aja salah satu. Baik, pelaksanaannya itu. Baik, pelaksanaan itu sangat penting, bentuk aplikatif itu sangat penting ya Kang. Tidak hanya berbicara tentang peraturan. Baik, alhamdulillah ini sudah di akhir segmen. Kang Aden terima kasih banyak sudah hadir di acara Difabel Bisa Berkarya. Mudah-mudahan bisa terus berkolaborasi nih karena media sosialnya keren-keren dan memberikan inspirasi Kang. Terima kasih. Makanya saya undang ke sini dan tim DT Peduli serta MKTV alhamdulillah bisa mengundang Kang Aden untuk hadir di acara ini. Baik, mungkin ada closing statement nanti Kang Aden bisa tambahkan lagi. Kalau menurut saya pribadi ketika berbicara tentang disabilitas terus berbicara tentang usahanya, kita itu seperti simbiosis mutualisme gitu yang saya lakukan. Jadi memang kadang-kadang kalau saya membuka unit usaha bersama teman-teman disabilitas tuh saya menjadi terinspirasi, walaupun saya disabilitas menjadi terinspirasi karena apa? Karena perjuangan mereka yang sangat luar biasa untuk menciptakan sebuah karya yang bakalan menopang kehidupan dia gitu ya. Masya Allah. Baik, Kang Aden mungkin apa nih closing statement dari Kang Aden nih yang ingin disampaikan? Closing statementnya ya mungkin jadilah diri Anda sendiri ya, untuk bisa berkarya, untuk bisa survival walaupun kita disabilitas. Dan untuk pemerintahnya
lakukanlah sebagaimana hal-hal yang sudah dilakukan untuk diimplementasikan segala peraturannya. Ya, karena disabilitas juga adalah integrasi sebuah bangsa. Oke, baik. Baik, hatur nuhun semuanya. Terima kasih sudah menonton acara Difabel Bisa Berkarya. Jangan lupa nonton di setiap hari Minggu jam 4 sore di MKTV tentunya, bersama tokoh-tokoh atau teman-teman inspiratif teman-teman disabilitas. Hatur nuhun semuanya. Tetap nonton acara Difabel Bisa Berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.